Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar kelas 5 semester 1. Kita sudah memasuki bab 3 dengan tema besar memahami kehidupan. Pembelajaran 10 yaitu pengaruh karma dalam kehidupan. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, ayo berdoa dan duduk hening. Silakan tangan bersikap anjali, mari kita bacakan bersama-sama doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan doa pembuka belajar, selanjutnya mari kita duduk hening terlebih dahulu. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran 10 adalah setelah kalian mengikuti pelajaran, diharapkan dapat 1. Menerima kebenaran hukum karma dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan pengaruh perbuatan atau karma dalam hidup seseorang. 3. Mengkonstruksi perbuatan atau karma baik untuk mengkondisikan hidup yang lebih baik. Mari kita untuk mencapai tujuan ini, kita mulai pembelajarannya. Ayo mengingat. Peristiwa apakah ini? Apa ini? Ya, ini pelajaran minggu lalu menjelaskan tentang apa? Anicca. Apa artinya anicca? Perubahan. Ya, perubahan dari benih berupa kacang, ditanam, tumbuh, menjadi tunas, ya, sampai menjadi pohon. Ya, berproses. Jadi proses perubahan dari kacang hijau menjadi kecambah, tunas, dan menjadi berdaun, itu namanya anicca atau perubahan. Nah, setiap segala sesuatu yang berubah pasti mengalami penderitaan atau mengalami duka. Pak, masa iya kedelai mengalami menderita? Ya, pengertiannya layu. Layu dan mati itu ya adalah penderitaan yang dialami oleh non-manusia.
Contohnya ini ya, bunga, yakni kedelai tadi sudah besar ya, atau tanaman itu setelah berbunga, bunganya layu, kemudian mati. Ini artinya duka. Segala sesuatu yang berubah, ya mengalami anicca, akan mengalami duka atau penderitaan atau susah ditanggung. Ya, kenapa segala sesuatu yang berubah dan segala sesuatu yang berubah itu duka? Kenapa seperti itu? Yang berubah itu mengalami duka, yang anicca pasti mengalami duka. Kenapa? Karena semuanya ini adalah tanpa inti atau anatta. Karena ini semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kedelai, ya ini biji kacang, benih ini tumbuh menjadi tunas dan menjadi tumbuhan, terus berbunga dan mati itu, dia tidak bisa berdiri sendiri, anatta. Apa artinya tidak bisa berdiri sendiri? Untuk bisa berubah ini membutuhkan apa? Ya, membutuhkan media tanah, membutuhkan panas matahari, membutuhkan air, pupuk. Nah, jadi karena dia bergantung pada faktor-faktor pendukung dan juga dibatasi oleh usia, ya, maka dia berubah dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau pendukungnya hilang, pendukungnya tidak ada, maka dia tidak akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri akan berubah. Segala sesuatu yang berubah, ya anicca, maka mengalami duka. Kenapa segala sesuatu berubah dan duka? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Nah, inilah yang disebut tiga corak kehidupan. Segala bentuk kehidupan akan mengalami perubahan, mengalami duka. Mengapa semuanya mengalami berubah dan mengalami duka? Karena anatta tidak bisa berdiri sendiri. Nah, inilah pelajaran minggu lalu. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar hari ini. Nah, ini dia. Gambar apakah ini? Ayo, ceritakan dalam satu kalimat. Sudah? Yuk, saya hitung sampai 3. Kalian ucapkan dalam satu kalimat. Kira-kira apa ini? Cerita yang satu kalimat saja. 1, 2, 3. Ya, cukup. Oke. Kira-kira apa ya? Yuk, kita lanjut. Nanti akan tahu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Gambar di atas menceritakan sebuah keinginan, yaitu keinginan seorang anak untuk memberikan hadiah saat ibunya ulang tahun. Ya, apakah kalian ada yang pernah berpikir seperti gambar tadi? Punya keinginan untuk membeli hadiah saat orang tua, papa atau mama ulang tahun? Wow, bagus bagi yang sudah pernah, bagi yang belum pernah, boleh ya sekali waktu dicoba. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa saja yang mempengaruhi hidup seseorang? Nah, anak-anak, gambar ini menggambarkan seorang perempuan ya yang mempunyai banyak keinginan ya. Pingin sepatu, pingin komputer, pingin HP, pingin baju yang bagus. Wah, lagi megang duit. Begitu megang duit pikirannya ingin ini, ingin itu. Ya,
Apa saja yang mempengaruhi hidup seseorang? Ada banyak, ya. Nah, umumnya yang mempengaruhi hidup seseorang adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi selain makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ada juga yang mempengaruhi hidup seseorang. Apa itu? Keinginan. Coba bayangkan, ya. Apa yang terjadi jika orang tidak makan? Kuyus, ya. Apa yang terjadi kalau orang kebanyakan makan? Obesitas, kegemukan. Nah, apa yang terjadi jika orang tidak berpakaian? Wow, serem dong, ya, kalau nggak berpakaian. Ya, bisa digigit nyamuk, ya, gampang digigit binatang kalau nggak berpakaian. Malu, ya, nggak etis dilihatnya. Apa yang terjadi jika orang tidak punya tempat tinggal? Ya, seperti orang gelandangan dong, nggak punya tempat tinggal ya. Singkatnya, kalau kurang makan, kurang pakaian, dan tidak ada tempat tinggal, ya hidupnya sengsara. Nah, apalagi yang mempengaruhi kehidupan seorang? Keinginan. Apa yang terjadi jika orang tidak punya keinginan, coba? Kalau nggak punya keinginan, diem aja. Ya, seperti orang mati kalau nggak punya keinginan, ya. Yuk. Jadi, selain makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang adalah keinginan. Apapun keinginan yang kamu mau, itu akan berpengaruh. Nah, keinginan dalam agama Buddha sama dengan kehendak. Ya, sama juga dengan niat. Keinginan ya kehendak, sama juga dengan niat, sama juga dengan motivasi. Misalnya kamu menulis surat. Menulis surat itu niatnya untuk siapa? Kehendaknya atau motivasinya untuk apa nulis surat gitu. Ya, jadi keinginan tuh sama dengan kehendak, sama maksudnya dengan niat, sama juga motivasi, atau bahasa agama Buddhanya cetana. Nah, cetana sama juga karma. Karma ya perbuatan. Jadi singkatnya, keinginan adalah perbuatan. Ya. Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya 3, 415, "O para biku, kehendak berbuat atau cetana itulah yang dinamakan karma." Nah, karma sendiri artinya perbuatan, ya anak-anak. Jadi, yang mempengaruhi kehidupan seseorang selain makanan, tempat tinggal, dan pakaian, juga perbuatan atau keinginan atau niat atau motivasi. Jadi, karma tidak lain adalah kehendak, niat atau keinginan. Karena setelah muncul keinginan, maka terjadilah perbuatan melalui ucapan, badan, dan pikiran. Nah, dalam pelajaran ini kita akan gunakan istilah karma sebagai perbuatan. Ya. Perbuatan atau karma ada dua jenis, ya, menurut sifatnya, yaitu ada yang baik, ya, ada yang buruk. Nah, jadi perbuatan itu ada yang baik dan buruk. Jadi, kalau perbuatannya baik, maka berpengaruh kepada kehidupan menjadi lebih baik. Kalau perbuatannya buruk, maka berpengaruh pada kehidupan yang buruk. Kehidupan menjadi lebih buruk. Itu ya. Jadi kehidupan itu sangat dipengaruhi oleh perbuatan kita atau dipengaruhi oleh karma kita masing-masing. Nah, ini pembagian karma. Jadi karma atau perbuatan itu ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan baik bisa dilakukan melalui pikiran. Contohnya
tulus, sabar, semangat, cinta, sayang, simpati, tenang. Nah, ini contoh pikiran-pikiran yang baik, ya, pikiran yang penuh cinta, semangat, ya, simpati, itu. Pikiran yang tadi di dalam bala itu apa? Wirya, semangat. Keyakinan, ya, pikiran yang penuh keyakinan itu pikiran yang positif. Terus pikiran yang terkonsentrasi itu juga pikiran positif. Itu, ya. Ucapan yang baik adalah contohnya jujur, sopan, benar, ya ucapannya benar dan ucapan itu tidak menyakitkan. Nah, kalau tindakan yang baik contohnya berdana, sembahyang, melepas binatang, atau fungsen. Nah, siapa yang sudah pernah melepas binatang atau fungsen? Nah, hormat pada sesama, itulah contoh-contoh perbuatan atau tindakan yang baik. Kira-kira apa pengaruhnya kalau kamu jadi orang jujur? Pengaruh pada hidup kamu? Tentu ya, orang jujur akan disayang oleh orang lain. Sopan akan disayang. Jadi banyak keberuntungan, banyak berkah kalau pikiran, ucapan, dan tindakannya baik. Sebaliknya, kalau karma atau perbuatannya buruk, contohnya pikiran buruk, serakah, suka membenci, dendam, ya, sedih, kecewa, bingung, malas, bodoh, egois, ya mau menang sendiri, itu contoh pikiran yang buruk. Kamu pernah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, yang serakah, benci? Rasanya gimana? Menyenangkan nggak? Iya, nggak ada yang suka kan? Makanya ini termasuk pikiran buruk, makanya itu berpengaruh buruk kepada kehidupan. Orang yang serakah ya pasti dijauhin orang ya, tidak ada teman, hidupnya ya makin susah. Demikian juga orang yang ucapannya nggak baik, suka bohong, fitnah, suka adu domba, menjilat, berkata kasar, jorok. Apa akibatnya? Tentu hidupnya makin nggak menyenangkan, ya. Dijauhin orang, bekerja juga nggak dipercaya, berteman juga nggak ada yang mau, itu ya. Tetangga juga pada menjauh, kan nggak enak hidup seperti itu. Kenapa bisa seperti itu hidupnya, dijauhin teman dan seterusnya? Karena perbuatannya buruk atau karmanya buruk. Jadi jelas ya, karma itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan kita. Tindakannya suka membunuh, mencuri, suka menteror, berbuat asusila, mabuk-mabukan. Kamu pernah melihat orang mabuk? Gimana? Rasanya nyaman nggak dekat dengan orang mabuk? Ya nggak nyaman, makanya orang pada jauhin ya. Gitu. Inilah ya pengaruh karma terhadap kehidupan kita. Nah, untuk melengkapi pelajaran ini, yuk kita ikuti cerita berikut ini. Kisah semut dan belalang. Bapak kutip dari dongengceritarakyat.com ya. Pada suatu hari, di musim panas di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau, dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah, tanya belalang. Ayo kita nikmati hidup kita. Aku sedang menyimpan makanan untuk minum dingin. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, kata si semut. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama.
Belalang menjawab, "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama," kata belalang. "Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis," pikir belalang. Tapi semut tidak mempedulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Dari kisah ini anak-anak, apa yang bisa kamu lihat? Siapa yang memiliki perbuatan baik? Iya, betul, semut. Siapa yang memiliki kebiasaan buruk? Belalang, ya. Yang memiliki kebiasaan baik itu semut, sehingga dia tidak pernah kekurangan makanan. Sementara belalang, karena bermalas-malasan, maka dia sengsara pada akhirnya. Sama seperti manusia, ya. Hidup itu tidak cukup hanya bersenang-senang mulu, ya. Karena itu, hidup juga harus melakukan banyak perbuatan baik. Rajin bekerja, rajin belajar, itu termasuk perbuatan baik. Ya, ini dari kisah ini, yuk kita belajar untuk melakukan karma yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan mengkondisikan hidup kita makin baik. Nah, apa yang bisa kamu pelajari, yang kamu peroleh saat ini? Sekarang aku tahu. Nah, inilah satu. Sekarang kamu tahu bahwa keinginan sama dengan kehendak, sama dengan niat atau motivasi. Dalam agama Buddha, niat, kehendak, atau motivasi, atau keinginan disebut cetana. Dan Buddha menyatakan bahwa cetana adalah karma atau perbuatan. Dilihat dari sifatnya, perbuatan atau karma ada dua, yaitu karma baik dan karma buruk. Perbuatan baik atau buruk dapat terjadi melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Dan perbuatan baik mempengaruhi kehidupan menjadi lebih baik. Perbuatan buruk menyebabkan kehidupan menjadi buruk pula. Nah, sekarang tiba saatnya bernyanyi. Untuk melengkapi pelajaran kita hari ini tentang karma, kita akan menyanyikan lagu berjudul Terimalah Karmamu Ciptaan Biku Girirakito. Di kala daku, begitu lagunya ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kala daku tertimpa derita, daku teringat ajaran Sang Buddha, Guru Sang Buddha mengajarkan kita semesta alam diliputi suka duka, sedih dan girang, hina dan mulia, untung dan
serta kaya, dipuji-puji maupun dicela, demikianlah segi-segi kehidupan. Marilah kita, wahai kawan-kawan, apa yang datang disesalkan jangan. Itulah hasil perbuatan kita, karena namanya harus kita menerima. Itu ya, bisa ya nyanyi? Enak, lagunya gampang kok ya, cuma 2 nada doang. Nah, setelah kalian belajar dan bernyanyi, tiba waktunya berlatih. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Ya, tulis pertanyaannya, jawab, nanti kamu kirim jawabannya ke guru kamu. Ya, jelas ya? Silakan kamu tulis dulu atau di screenshot, di foto dulu. Sudah? Yuk, kalau sudah, pelajaran kita tutup dengan doa penutup belajar. Mari kita beranjali, kita tutup dengan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.